Barbie, sebuah film yang gue pikir akan menjadi film yang cuma numpang lewat gitu karena kosong, jadi isi aja nih Barbie. Tapi ternyata ini film luar biasa. Kok gitu? Selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian nggak perlu lihat visualnya, kalian tinggal gedein speaker atau pasang headset dan kalian bisa lanjutkan aktivitas kalian. Dan kali ini gue akan nge-review film Barbie. Pertama-tama tentu saja gue akan minta maaf dulu buat kalian semua para boys yang seperti menjunjung tinggi culture di era 2023 ini. Gue tidak menonton Barbie berbarengan dengan Oppenheimer. Yes, I'm a uncultured swine. Gue cuma ada waktu untuk nonton satu film, yaitu yang gue tonton awal-awal adalah Barbie karena durasinya lebih pendek. Ya, perhitungan kita pada saat itu gue sama ibu negara adalah ini durasi lebih pendek, jadi kita nonton Barbie dulu yuk. Karena di waktu yang sekarang gue lagi sibuk, beliau juga lagi sibuk, jadi Barbie it is. Dan it's a really wonderful movie. 9/10. Gua kasih review sekarang aja 9/10. Buat lu yang belum nonton Barbie, lu buruan nonton. It's one of a movie yang benar-benar bikin lu gak cuman ketawa tapi juga heartwarming, dan juga ngebahas isu yang terkini, dan juga bisa menyampaikan berbagai macam pesan itu tanpa harus terkesan SJW, terkesan political banget, atau terkesan terlalu menggurui. Barbie adalah sebuah film yang mungkin ini buat anak kecil pun dia gak ngerti apa yang disampaikan, tapi mereka ketawa-tawa aja, seru-seru aja, dan senang-senang aja ngeliat visualnya. Tapi buat kita orang dewasa, kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Kita bukan hanya menonton, tapi kita sedang melakukan sebuah journey, sebuah dunia baru yang bisa kita refleksikan ke dunia kita sekarang. Dunia Barbie. Oh, so beautiful. Kita ngomongin enaknya dulu ya. Oke, enaknya mungkin bukan di gua, tapi di gua yang merasa tidak enak. Gua merasa tidak enak sekali di bioskop. Jadi mungkin yang sebioskop sama gua akan bilang mohon maaf kalau ketawa gua mengganggu experience kalian. Gua akuin kayaknya gua bukan merasa salah juga, ngerti gak sih lo? Jadi menurut gua di Barbie itu banyak banget dialog-dialognya tuh yang lucu, yang emang bercandaannya tuh kocak, tapi mungkin itu sesuatu yang berat untuk dipahami lucunya di mana sama beberapa penonton, karena ada beberapa yang memang anak kecil dan nggak begitu paham gitu sama dialog-dialognya, atau memang gue yang gampang ketawa sama jokes-jokes receh Barbie. Either way gue akan tetap minta maaf karena gue merasa gue ketawa sendirian atau berduaan doang sama ibu negara. Seriusan, kalian ngerasain itu nggak sih? Ini gue doang apa gimana? Gue beneran apa cuman lu momen meme nih? Karena serius, gue merasa kayak kok pada nggak banyak yang ketawa sih dengan ini lucu banget loh gitu. Jadi gue takut banget, ini lucu anjir, masa gue mesti nahan ketawa gue karena emang lucu gitu loh. Iya, gue tetap minta maaf dulu. But super funny, super lucu, super enak banget ditontonnya. Komedi-komedinya tuh yang kayak metanya banyak, breaking the fourth wall, terus ngomongin masalah tren-tren yang terkini, ngomongin masalah isu-isu sosial dan kemanusiaan yang sekarang, dibalut dengan komedi yang gak menyiksa, gak ngejek yang ngenyek, menyinggung tapi hanya mencoel gitu, yang bener-bener bikin hati kita tuh ini komedinya parah banget sih. Actingnya juga wah luar biasa. Actingnya bener-bener luar biasa. Actingnya bener-bener yang bikin gua kayak kinaf laughing at the bioskop. Bener-bener wow. Kekurangan yang gue rasakan di Barbie itu adalah awal-awal menonton sih. Jadi kayak kurang yakin ini film apa, terus set moodnya seperti apa, dan jujur membosankan untuk gue ya, yang emang nggak koleksi Barbie, nggak terlalu main Barbie, cuman punya saudara yang koleksi Barbie gitu. Melihat dunia Barbie tuh awal-awal tuh menurut gue cukup membosankan karena memang bukan gue gitu, nggak relate sama gue. Jadi gue sangat wajarkan itu gitu. Tapi mungkin buat yang emang koleksi Barbie, nikmatin aja gitu. Jadi awal-awal yang nunjukin rumah Barbie dan segala macam, gue malah lebih lucu komedinya gitu. Oh, showernya nggak keluar air dan lain-lain gitu. Itu lebih lucu buat gue. Dan mungkin juga karena gue nggak nonton trailer ya. Jadi gue mulai membiasakan diri untuk nggak nonton trailer film-film terbaru sih, karena trailer tuh ngerusak experience sejujurnya men buat gue. Nggak tahu kalau menurut kalian gimana, komen di bawah. Selebihnya padat, nggak bertele-tele. Semua adegan kayak dibikin dan dipikirkan matang-matang. Nggak cuman buat dialog, nggak cuman dibikin orang diem ngomong depan kamera. Bahkan adegan kejar-kejaran Barbie sama si Mattel itu juga luar biasa. Sesimpel kejar-kejaran di kubik doang di kantor, tapi kita merasakan kelihatan gitu, teatrikalnya kelihatan gitu. Ini bukan film lari-larian kejar-kejaran biasa gitu. Ini diniatin gitu. Kayak every frame is a painting. Seriusan, lebay memang untuk ditaruh di Barbie, tapi menurut gue tuh setiap adegan tuh memang dibuat gue pengen bagus adegan ini. Nggak yang cuman orang ngobrol terus ngelawak gitu. Di film ini tuh pengadeganan oke, aktor-aktornya oke, dialognya nggak lazy writing, setnya itu niat, pacingnya itu cepet, terus pesannya juga kayak sesuatu yang
SJW banget sebenarnya. Tapi kita nggak peduli karena emang pesannya bagus dan disampaikan dengan penulisan yang bagus. Satu hal, itu Deadpool 3 kalau nggak selucu ini, nggak kayak setiap 2 menit gue bisa ketawa, setiap 2 menit gue bisa wow, ini gue bakal sebel banget sih. Please, Ryan Reynolds, gue nggak tahu sih peluru apa yang tersisa dalam diri lu selain Wolverine dan muncul-munculin cameo. Sejujurnya itu udah agak membosankan ya buat gue. Tapi Deadpool 3, lu nggak bisa ngalahin Barbie. Something is wrong with the entire Ryan Reynolds atau Marvelism ini. Salahnya Marvel apa Ryan Reynolds, atau salah keduanya mesti digabung nih jadi kacau balau nih. Jadi nggak tahu lah. Sorry, I said it. Standar gue sekarang Barbie. Kalau Deadpool 3 nggak bisa lewatin Barbie, sorry. Sejujurnya gue pengen bahas lebih dalam di series Lihat Lebih Dalam gue tentang pesan-pesan Barbie, tapi gue akan spill sedikit di sini tentang apa sih yang banyak orang salah tangkap. Bukan salah tangkap lah, interpretasi orang beda-beda gitu. Tapi gue akan coba kasih interpretasi gue, mungkin kalian bisa berubah pikiran atau mau nambahin pikiran gue. Banyak yang menginterpretasikan film Barbie ini sebagai SJW feminis, yang dimana dibilang wah cewek ini yang akan lebih baik kalau mereka yang berkuasa gitu, kalau mereka yang mengontrol laki-laki, kalau mereka yang di atas laki-laki gitu, yang jadi pemimpin gitu. Dimana kita lihat di dunia Barbie, pemimpinnya, presidennya cewek, majelis hakim atau pengundang-undang dan lain-lain semuanya cewek dan lain-lain. Bahkan di akhir cerita ketika para Ken-nya ini tadinya jadi patriarki pentok kanan yang menindas para Barbie di Barbie World, pengen masuk pemerintahan, mereka harus mulai dari bawah gitu kan. Oh nggak bisa, lu nggak bisa di posisi tinggi, lu harus mulai dari bawah. Banyak yang mention hal itu sebagai bentuk bahwa ya lebih baik berarti perempuan yang mimpin kan. Kalau menurut gua kalian keliru. Barbie ini, di dunia Barbie ini bukan dunia yang ideal, bukan dunia yang diharapkan. Dunia Barbie ini justru adalah kebalikan total dari dunia kita, yang dimana dunia kita ini banyak dikuasai oleh pria, banyak didominasi oleh pria, kultur patriarki yang dimana-mana yang membuat perempuan itu memiliki kesulitan-kesulitan tertentu yang nggak dimiliki oleh pria dalam istilahnya misalnya mau naik ke atas gitu, atau mendapatkan hidup yang lebih layak, atau merasa aman dan lain-lain. Dunia Barbie adalah kebalikannya, di mana para Ken, para laki-laki menjadi second class citizen-nya, menjadi orang-orang yang harus tunduk pada Barbie, menjadi bagian dari dunia Barbie dan jadi spare part yang paling kecilnya aja gitu untuk memenuhi dunia Barbie. Posisi-posisi penting diisinya sama Barbie, bukan sama Ken. Ini dibalik, ini kebalikan, ngerti gak lo? Ini bukan yang diharapkan jadi dunia Barbie, kebalik. Justru menurut gue Barbie menunjukin bahwa either world, dunia kita yang sekarang atau dunia yang dimana hanya perempuan yang berkuasa adalah dunia yang sempurna. Malah itu adalah dunia yang pengen ditunjukin kalau itu adalah dunia yang juga nggak bener gitu. Kita lihat bagaimana Ken nggak bisa mengekspresikan dirinya. Kita lihat bagaimana Ken nggak bisa tenang dan hidupnya hanya difungsikan untuk mendapat apresiasi dari Barbie. Bagaimana cowok juga bisa diopres ketika nanti cewek yang berkuasa, dan itu juga ada terjadi sebaliknya di dunia kita sekarang. Poinnya bukan mana yang lebih baik, poinnya adalah bagaimana jalan kita menuju dunia yang lebih ideal untuk siapapun, gak hanya untuk Ken, gak hanya untuk Barbie, gak hanya untuk perempuan, gak hanya untuk cowok. Jadi menurut gue ya terlalu lebay kalau misalnya dibilang Barbie ini adalah film feminazi gitu. Film Barbie ini justru malah mengkritik feminis juga, tau gak lo? Mengkritik bagaimana banyak feminis yang juga udah diambang pertanyaan, lu mau apa nih tujuannya? Mau kesejahteraan bersama manusia atau emang pengen bikin kayak Barbie World aja, dimana para cowok-cowok six-pack campan dan bagus yang ada di dunia lu, yang dimana mereka hidup hanya untuk nge-please para Barbie di sekitarnya. Nah, itu yang gue lihat, itu yang gue interpretasikan. Karena pesan tertinggi di Barbie yang pengen disampaikan adalah endingnya, lu lihat gak sih? Yang dimana Barbie gak mau jadi Barbie. Barbie merasa diri gue bukan sebagai Barbie. Barbie gak bilang mau jadi Barbie, Barbie gak bilang mau jadi Ken, Barbie gak bilang mau jadi cowok, Barbie gak bilang mau jadi cewek, Barbie gak bilang mau jadi arsitektur, mau jadi hakim ini, gak mau jadi dokter, gak mau jadi pilot. Barbie bilang, gue mau jadi manusia. Wah, itu dalam banget anjing. Itu gila men. Itu kalau lu nggak nge-feel di situ, lu melewatkan opportunity yang sangat bagus dalam storytelling men. Itu keren banget. Itu yang akhirnya menurut gue sejalan ya mungkin dengan apa yang selama ini gue pikirkan tentang dunia kita sebagai antar manusia gitu. Kita terlalu mengkotak-kotakan diri kita pria, perempuan, ini, itu, A, B, C, D, golongan ini, golongan itu gitu. Yang tadinya fungsinya untuk mempermudah, sekarang jadi fungsinya untuk menjarakkan gitu loh. Ini adalah film yang menurut gue, interpretasi gue ya, silakan kalian interpret ini jadi feminazi, jadi SJW, jadi feminis garis keras, terserah. Tapi interpretasi gue ini tentang gimana caranya kita kembali dinilai dan diperlakukan sebagaimana manusia itu sendiri. Kalau menurut gue ini yang bisa gue sebut dengan paham sentris, paham libertarian gitu. Yang dimana kita nggak mentok kanan, mentok kiri gitu. Harus yang cewek banget, harus yang cowok banget, harus yang konservatif banget, harus yang liberal banget. Menjadi di tengah itu menyenangkan. Bukan berarti kita nggak berpihak, lebih kepada di tengah itu melihat kiri dan kanan jadi lebih enak gitu. Yang dimana lu bisa jadi agak kiri atau agak kanan, tergantung konteksnya, tergantung masalahnya. Dan di sini gue ngelihat Barbie itu sebagai orang yang akhirnya discover dua dunia gitu loh. Hidup di dunia yang Barbie banget, terus habis itu mencoba hidup di dunia nyata. Dia pernah ke kiri dan ke kanan. Sebenarnya kalau kalian sadar ini ada simbolisasinya gitu. Makanya kalau mereka travel back
ke Barbie tuh kiri, terus ke dunia nyata tuh ke kanan. Nah ini interpretasi gue, bisa jadi salah tapi I love it. Jadi dia pernah di kiri dan pernah di kanan, dan akhirnya dia memilih untuk ke sebuah ruangan kosong bersama penciptanya dan bilang, aku mau cek kesehatan rahimku. So overall this is a very very good movie. Jarang gue bisa ngeliat movie yang nggak ngeguruin gue gitu. Movie yang agenda politiknya itu terlalu kiri atau nggak terlalu kanan gitu. Sebuah interpretasi Barbie mengenai dunia yang dimana kita bisa kembali menjadi sentris yang tengah gitu, yang bisa di kiri bisa di kanan kapan-kapan tergantung konteks. Nggak harus semuanya serba dipandang menjadi isu yang pemimpin harus A, pemimpin harus B, pemimpin harus di golongan A, golongan B. Yang terbaik itu adalah dengan kelamin ini, dengan kelamin itu. It's all about being human dan kita bisa dinilai dari apa yang udah kita lakuin. Ya balik ke interpretasi kalian lagi sih, banyak yang bilang ya feminis yang sekarang ya begini gitu. Padahal feminis yang paling klasik ya feminis yang seperti ini gitu. Tujuannya bukan untuk mendewakan perempuan, tapi memberikan hak yang sama pada perempuan di masyarakat. Yang dimana dulu perempuan nggak bisa voting, perempuan nggak bisa punya properti, perempuan nggak bisa ini dan itu dan lain-lain. Ya kalau kalian bandingin sama banyak gerakan feminis yang udah terpecah-pecah sekarang, kalian pasti akan bingung gitu. Jadi feminis yang bener yang mana? Nggak tahu, tanya sama yang studi feminis lah, gue cuman baca doang. Yang pasti interpretasi gue, gerakan feminis yang paling klasik yaitu feminis yang libertarian, yang pengen memanusiakan manusia, bukan membuat salah satunya menjadi lebih dan salah satunya menjadi kurang, tetapi memberikan yang kurang haknya sebagai manusia, sebagaimana golongan yang lain udah milikin. Tapi gue bisa jadi salah, silakan kritik gue. Dan kalau kalian punya interpretasi lain mengenai Barbie, silakan juga komen di bawah. Apakah gue harus bikin video lihat lebih dalam khusus mengenai Barbie? Gue juga punya utang sih yang Everything Everywhere All at Once, tapi ya nggak tahu, gue sekarang lagi nganggur, mungkin ada waktu. I will maybe, nggak janji, tapi komen di bawah. Jadi menurut kalian gimana, bagusan Barbie apa Oppenheimer? Dan apa interpretasi kalian mengenai Barbie? Komen di bawah. Kalau kalian mau support gue, kalian bisa lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe, atau bisa support lebih dengan klik tombol join atau gabung, sehingga kalian bisa mendapatkan beberapa perks istimewa buat kalian. Salah satunya adalah ngobrol sama gue langsung di Discord. Klik aja tombol join di bawah. Dan ya, gue tunggu komentar-komentar kalian dan interpretasi kalian. Dan untuk kita semua, I'm Kinaf, stay clean and sound.